Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ini pertemuan perdana kita ya di semester 2. Ya, benar? Ya, Bu. Ini kita belajar mata kuliah komputer. Tapi sebelum itu, Ibu minta dulu ke kelas. Silakan buka dulu dengan doa. Dipimpin dulu ke kelas. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran seperti hari ini, kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Tiko. Sebelumnya Ibu izin perkenalkan diri dulu ya. Mungkin dulu di semester 1 ada di belum pernah ketemu Ibu. Ya, belum ya? Belum. Kita masuk di kelas 1A berarti ya, 1A D3. Oke, perkenalkan nama Ibu Fitra Olian. Adik bisa panggil Ibu Fitra atau Ibu Era ya. Oke, Ibu kira perkenalan singkatnya cukup ya? Karena rasanya dulu waktu di awal-awal jadi maba itu kan ada perkenalan dosen, kita udah sempat sharing ya. Cuman untuk yang di kelasnya belum pernah. Oke, karena dari udah tahu siapa Ibu pengen tahu juga dari kelas 1A ini kita ada berapa orang satu kelas? 30 orang ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, Bima. Oke, udah hadir semua ya? Hadir. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu tanya dulu. Ada di hari ini kita mau belajar mata kuliah apa? Pengolahan data untuk bisnis. Oke, jadi kita selama 1 semester ini nanti akan belajar bagaimana pengolahan data ya, pengolahan data untuk bisnis. Kira-kira ada yang tahu nggak apa hubungan bisnis sama akuntansi? Coba angkat tangan dulu yang tahu. Mungkin dia? Ya? Izin menjawab Bu, kalau menurut dia hubungan bisnis sama akuntansi itu kan kalau bisnis itu erat hubungannya sama keuangan kan Bu. Jadi rasanya bisnis itu yang paling utama tuh perlu terkait akuntansinya Bu. Karena bisnis yang kinerjanya yang baik itu dilihat dari laporan keuangannya, yang laporan keuangan itu terkait juga sama akuntansinya Bu. Oke, baik. Ada punya pendapat yang berbeda nggak? Mungkin Meka ada pertanyaan jawaban yang berbeda gitu kaitannya? Izin juga mungkin kurang lebih sama seperti yang dijawab dia. Bisnis itu emang erat hubungannya sama uang kan Bu. Jadi kalau misalnya catatan atau keuangannya nggak beres, belum tentu perusahaan itu tetap lanjut gitu Bu. Oke ya. Jadi yang kita olah itu kan datanya ya, data keuangan perusahaan. Otomatis nanti ada hubungannya sama akuntansi ya. Dimana kan kalau kita outputnya nanti ada bisa menyusun laporan keuangan, ya kan? Nah, singkatnya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek ya. Jadi adik-adik selama kuliah di akuntansi nanti akan mendapatkan ilmu atau pelajaran mata kuliah terkait beberapa mata kuliah aplikasi komputer. Nah, salah satunya itu adalah pengolahan data untuk bisnis. Nah, jadi mata kuliah ini nanti kita akan laksanakan full offline ya, artinya 100% offline di labor ya. Kita nggak ada kuliah online karena ini adalah mata kuliahnya praktek. Oke, ini nanti kita satu kali pertemuan itu ada 5 atau 6 jam ya, dalam satu kali seminggu. Kemudian nanti total pertemuan kita adalah 17 kali pertemuan dan satu kalinya adalah UAS. Oke, berikut adalah deskripsi mata kuliah kita ya, tentang PDUB. Apa sih itu PDUB gitu ya? Jadi mata kuliah ini merupakan kita akan mempelajari bagaimana konsep dan teori dari praktek terkait dengan informasi dan fungsi-fungsi serta langkah-langkah yang digunakan dalam program Microsoft Excel. Jadi pengolahan data yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan Microsoft Excel. Oke, adik-adik udah pernah menggunakan Microsoft Excel? Sudah. Ya. Oke, jadi nanti kita akan kupas tuntas dan kita detailkan penjelasan mengenai fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel-nya. Oke, mata kuliah ini diampu oleh 5 orang dosen ya, untuk 3 kelas. Di mana untuk kelas ini dosen pengampunya adalah saya sendiri yaitu Fitra Olian ya.
Jadi nanti ini adalah nama-nama tim dosen yang akan mengampu mata kuliah PDUP. Oke, di sini kita lihat ada menu-menu yang bisa adik-adik ambil ya. Misalnya di sini adalah RPS. Oke, jadi kita buka dulu RPS-nya. Oke, jadi ini adalah rancangan pembelajaran kita selama 1 semester yang dibuat oleh tim pengembang RPS. Salah satunya adalah saya ya. Jadi nanti dari bisa mungkin pelajari lagi di rumah, download di rumah RPS-nya, kemudian bisa dipahami kembali apa saja materi-materi ataupun capaian pembelajaran yang akan diperoleh selama 1 semester ini. Oke, ini adalah RPS-nya. Dalam RPS ini ada capaian pembelajaran yang nantinya adik-adik diharapkan bisa mampu untuk memenuhinya ya. Itu terdiri dari sikap, kemudian penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan khusus, di mana keterampilan khusus di sini adalah khusus untuk mata kuliah PDUB ya, yaitu mampu mengoperasikan dan memanfaatkan peranti lunak, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, kemudian aplikasi pengolahan data dan aplikasi presentasi berikut dengan aplikasi akuntansinya. Nah, itu keterampilan khusus untuk mata kuliah ini. Nah, bagaimana untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, di RPS itu ada 8 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Tentunya ke-8 CPMK ini kita harapkan adik bisa mampu untuk memahami dan mengaplikasikannya ya. Ini dari CPMK 1 sampai CPMK 8 itu terkait dengan Microsoft Excel. Pengalaman belajar apa sih yang akan adik peroleh dengan materi pertemuan 1 ini? Yang pertama itu adalah adik bisa memahami cara kerja Excel. Oke, bagaimana cara Excel itu bekerja, kemudian bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi umum yang ada di Excel. Nah, biasanya dulu adik-adik menggunakan Excel itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menghitung gitu ya, tambah, kali, kurang gitu ya. Nah, itu adalah fungsi umum Excel. Nah, fungsi-fungsi umum ini nanti kita akan pelajari untuk beberapa kali pertemuan. Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita masih belajar fungsi umum Excel. Nah, setelah kita mengetahui fungsi umum Excel, nanti kita akan belajar bagaimana mengetahui lebih dalam tentang apa saja fungsi yang ada selain fungsi umum itu ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai RPS ya. Kemudian tadi salah satunya ada tadi metode penilaian itu adalah dari tugas kelompok. Nah, ini adalah rincian apa saja tugas kelompok itu, kemudian uraiannya seperti apa, ada bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah uraian tugas resume dan video untuk mata kuliah pengolahan data untuk bisnis. Nah, tujuan tugasnya adalah, jadi ini ya, setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan materi pada mata kuliah PDUB ini ya. Selain bisa memahami, menjelaskan dan juga mampu mengaplikasikannya ya. Materi pertemuan kedua bisa dilihat di RPS, itu mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan berikutnya kita akan membuat ini tugas kelompoknya. Nah, apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana batas-batasannya? Nah, ini ada ya. Jadi nanti kita akan dibagi satu kelas itu jadi 5 kelompok. Ya, kalau kita satu kelas itu 30, bagi 5 berapa orang? Ada 6 orang ya, setiap kelompok. Nah, satu kelompok itu satu kelompok per pertemuan membuat resume dan video singkat yang berisi semua materi, dan 4 kelompok lainnya juga nanti memberikan penilaian terhadap tugas kelompok yang dapat materi itu ya. Jadi selain membuat tugas, nah adik juga punya nilai nih, udah punya tugas gitu untuk menilai tugas kelompok teman yang lain ya, kelompok yang lain. Nah, bagaimana cara penentuan penilaiannya nih? Ini ada di bawah penjelasannya. Oke, ini adalah pembagian materi kita. Pembagian materi, kemudian kelompok-kelompok siapa saja yang bertugas ini sudah ada ya. Nah, ini Ibu udah sediakan juga di e-learning. Jadi nanti kalau seandainya lupa kelompok berapa, dapat materi apa, bisa dilihat lagi di e-learning ya. Ini sampai nanti ke pertemuan ke-17. Metode dan caranya juga ada di sini. Nanti ada bisa silakan pahami. Kemudian kalau seandainya ada keraguan bisa ditanyakan ya. Ini batasan untuk membuat resumenya.
Resume itu diketik ya, bukan ditulis manual ya, diketik di Microsoft Word, kemudian diupload ke e-learning minimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena bisa kelompok yang bertugas untuk menilai bisa menilai, punya waktu menilai hasil tugas kelompok yang terdapat pada hari itu. Oke, ini untuk penentuan resumenya. Nah, untuk video lagi. Video itu kita kasih batasan waktu ya. Satu video itu maksimal 5 menit. 5 menit video terkait ini ya. Kan tadi udah bikin resume tuh. Nah, setelah resumenya dibuat, nanti kita akan aplikasikan di Microsoft Excel-nya. Jadi nanti yang dijelaskan di video itu adalah bagaimana step by step adik-adik membuat topik pada pertemuan itu ya. Ini ketentuan penilaiannya adik bisa lihat ya. Ini ketentuannya apa saja. Kemudian selain itu deskripsi luaran tugas yang dihasilkan itu ada resume, ada video, kemudian ada nilai video ya. Kemudian untuk kriteria penilaian, nah tadi nih yang Ibu sampaikan tuh, kelompok yang tidak dapat materi hari itu dia punya tugas untuk menilai ya. Nah, bagaimana cara menilainya ini Ibu sudah buatkan, namanya adalah rubrik penilaian ya. Jadi poinnya itu adalah 100 paling tinggi. Nah, adik bisa lihat dari video teman-teman itu, kita lihat dimensi yang dinilai apa saja. Yang pertama dari isi, kemudian kelengkapan, ada kebenaran konsep, kemudian ada kreativitas video, kualitas video juga menjadi komponen penilaian. Nah, nilainya itu rentangnya adalah dari 65 ke atas nilainya ya. Paling kecil itu nilainya 65. Jadi kalau misalnya memuat unsur-unsur ini, adik bisa lihat, oh ternyata kelompok 1 dilihat dari isinya dia belum mencapai itu semuanya. Mungkin nilainya antara 75 sampai 84 berapa gitu ya. Jadi ini udah ada rentang nilai yang bisa jadi panduan. Ini terkait sama tugas kelompok. Nah, kalau nggak ada pertanyaan terkait sama tugas kelompok, udah bisa kita mulai topik pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi umum Excel. Mungkin sebelumnya Dadi udah pernah menggunakan Excel, tapi kita akan lihat di sini bagaimana fungsi-fungsi umum yang ada di Excel tersebut ya. Microsoft Excel itu adalah basic yang harus ada dan karyawannya juga harus paham terkait itu. Nah, contohnya kita ke perusahaan dagang misalnya gitu ya. Perusahaan dagang yang mempunyai beberapa cabang, mungkin cabang kotanya banyak, kemudian jumlah produknya juga banyak gitu ya. Nah, dia akan sangat terbantu sekali menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, jumlah data yang bisa disimpan di Microsoft Excel ini juga bisa banyak gitu ya. Jadi untuk perusahaan yang skalanya boleh dikatakan menengah ke atas lah gitu ya, bisa menggunakan Microsoft Excel ini karena daya tampungnya juga besar gitu di sini. Nah, coba sekarang dilihat di tampilan Microsoft Excel-nya, itu ada huruf A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian di sebelah kirinya ada angka ya, 1 sampai di bawah-bawahnya banyak. Nah, yang Ibu sampaikan tadi itu data atau record yang ada di perusahaan itu, si Excel ini bisa menampung banyak ya. Jadi nggak cuma misalnya 10 produk saja, mungkin 10 baris saja gitu. Jadi dia punya batasan, dia punya kemampuan yang lebih besar dari itu. Nah, kita mau insert berapa, datanya juga bisa insya Allah ditampung sama Excel. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan perkenalkan dulu namanya siapa ya? Perkenalkan nama saya Vito Swandi Bu. Bertanya Bu, kira-kira ada nggak Bu batasan Excel untuk menyimpan data? Oke, terima kasih Vito. Pertanyaan bagus ya. Tapi sebelum Ibu menjelaskan berapa kapasitas banyaknya, Ibu jelaskan dulu nih. Huruf A, B, C, D ini adalah namanya kolom ya. Oke, ada yang tahu. Kalau 1, 2, 3 ini namanya apa? Baris. Ya, jadi dalam Excel itu ada baris dan kolom. Nah, yang Ibu sampaikan tadi itu Excel ini bisa menampung banyak data, banyak report. Itu kita bisa lihat datanya itu dalam bentuk apa dulu? Kolom dulu atau baris dulu? Oke, kalau kolom yang ABC tadi ya, coba dari geser panah, tekan panah kanan, itu dia gerak nggak ke kanan? Iya. Sampai berapa?
Kalau kita tekan satu-satu, panjang ya? Anggap aja sampai Z itu ada berapa? 26 kolom ya. Nah, ternyata kalau kita bisa lihat di Excel ini dia ada berapa buah kolom. Nah, cara cepatnya gini ya. Coba ada ditekan kontrol sama panah kanan. Ya, bersamaan ya, kontrol sama panah kanan. Oke. Itu dia akan muncul di posisi kolom terakhir yang bisa Excel tampung datanya. Di kolom berapa? XFD. Kalau kita hitung itu ada berapa itu ya? Banyak. Oke, nanti dihitung sendiri aja berapa kolomnya. Pokoknya sampai Z, kemudian ada apa lagi? A, B, A, C gitu ya. Sampai dia 3 digit tuh, X, E, A ya. Ada berapa? Oke, jadi ketika kita tekan kontrol sama panah kanan, itu dia munculnya ke kolom XFD ya. Nah, kira-kira ada berapa kolom ya? Tadi yang Ibu coba kasih tahu adik itu, nanti cari sendiri gitu ya. Ada yang tahu nggak itu sampai XFD ada berapa buah kolom? Ada. Oke ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Siska Bu, izin menjawab. Sampai XFD itu ada sekitar 16.384 kolom. 13.000. 16.000. 16.000 ya. Oke. Ada 16.000 kolom ya. Ya, Lumayan Bu. banyak kan itu? Oke, berapa kolomnya? Nah, sama halnya dengan kolom, baris juga punya batasan juga ya. Nah, itu tuh pertanyaan Vito tadi. Udah terjawab ya Vito, kalau untuk kolom maksimalnya ada 16 ribuan kolom yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk baris juga ada ya. Walaupun kita Ibu sampaikan tadi itu Excel bisa banyak nyimpan. Nah, itu kita bisa lihat berapa barisnya. Coba deh pakai Windows kontrol ya. Kontrol panah bawah coba. Banyak Bu. Ada berapa? 1.048.576. Wow, luar biasa ya, ada 1.400.000-an ya. Ya, Bu. Oke, 1 jutaan lah. Artinya dia bisa menampung 1 juta baris. Itu baru untuk satu sheet. Nah, ada coba lihat ya, Excelnya ada tulisan sheet nggak? Sheet satu. Nah, itu baru satu sheet ya. Kalau Excel ini dia bisa menampung beberapa dan banyak sheet ya. Jadi kalau kita mau nambah ke kanan ini dia bisa aja. Untuk satu sheet aja baris dan kolomnya seperti itulah jumlahnya ya. Berapa jumlah yang bisa diolah sama Excel. Nama mata kuliah kita itu kan pengolahan data ya. Pengolahan data untuk bisnis. Kira-kira kalau untuk mengolah data apa aja yang bisa diolah di Excel ini? Data-data ya, data-data keuangan gitu. Ya, data penjualan juga bisa atau hal sebagainya. Pokoknya dalam bentuk angka atau dalam bentuk numerik ya, itu bisa kita kalkulasikan. Jadi Excel itu dia bisa mengolah data itu berupa angka ya. Kalau pengolahan data dengan menggunakan huruf itu namanya ya di Word tadi ya, dari belajar di semester 1 ya. Jadi di Microsoft Word kita akan sudah belajar mengenai penyajian ya, penyajian laporan menggunakan Microsoft Word. Nah, yang disajikan dalam bentuk alfanumerik lah ya kalau di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Excel kita akan mengkalkulasikan mengolah data itu dalam bentuk angka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk ini seputar tampilan awal Excel ini. Ini pertanyaan Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra Bu. Dari penjelasan Ibu yang tadi, bagaimana kita mengetahuinya kalau misalnya kita memasukkan data itu alfanumerik atau numeriknya Bu? Oh, oke. Artinya tipe datanya ya, pertanyaan Sabrina ya. Tipe data. Oke. Kalau sebelum Ibu jawab, numerik itu apa? Angka ya. Angka yang bisa dijumlahkan ya. Kalau alfanumerik Huruf dan angka. gabungan huruf dan angka. Kira-kira huruf dan angka itu bisa dikalkulasikan nggak? Enggak ya. Yang bisa dikalkulasikan diolah itu adalah numerik. Oke, tadi Sabrina bertanya, Bu, bagaimana cara kita apakah data yang kita masukkan itu dia berbentuk angka atau alfanumerik gitu ya, numerik atau alfanumerik. Oke, silakan coba ada diketik angka 1 di salah satu selnya. Oke, kemudian di bawahnya ketik huruf A. Oke, ini dari tampilan ini saja kita bisa lihat perbedaannya sebenarnya.
Sabrina, ini pertanyaan Sabrina kan? Oke, coba di sini Sabrina bisa jelaskan nggak ini bedanya apa nih? Mungkin yang sama-sama kita lihat kalau misalnya dia numerik Bu, dia letaknya di sebelah kiri Bu, sementara Yang mana? Ini kanan ya? oh iya karena Yang rata kanan artinya ya. Kalau yang dia huruf, dia huruf dia sebelah kiri Bu. kayak ini kan baru huruf. Kalau kita gabungkan tuh huruf sama angka, misalnya A kemudian 100, ini masih apa? Masih rata kiri ya? Kiri. Oke, jadi yang A100 ini adalah sifatnya alfanumerik, kemudian yang satunya adalah numerik. Perbedaannya apa? Ini secara default Excel memposisikan kalau kita memasukkan angka dia itu pasti dia rata kanan, ya. Secara defaultnya nih rata kanan. Nah kalau kita masukkan teks ya atau alfanumerik itu dia rata kiri. Oke, begitu. Jadi perbedaannya gitu ya. Kalau kita masukkan angkanya, tipe datanya apa? Oke, paham Sabrina perbedaannya? Paham ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ibu kasih tahu ke adik. Sekarang posisi ibu adalah di sini nih. Ini yang warna kuning. Kelihatan? Kelihatan ya. Ini warna kuning. Nah, dari materi yang telah disampaikan di e-learning, adik bisa tahu yang posisi kuning itu ini namanya apa ya? Oke, namanya adalah sel ya. Jadi sel itu adalah perpaduan apa namanya ya? Huruf dan angka ya. Sorry, huruf dan angka. Kolom dan baris ya. Kolom dan baris itu namanya adalah sel ya. Jadi sel. Kalau seperti ini Bu, namanya di sel mana ini? Sel B3. Oke. Bagaimana cara Ibu memastikan apakah ada dibilang sel B3 itu benar atau salah? Ini yang warna kuning ini. Kita bisa lihat dari mana? Oke, ada nama selnya itu di kiri atas ini ya. B3. Artinya B3 itu apa? Coba Rizky, kamu bisa jelaskan B3 itu artinya apa? Jadi gimana Rizky? B3 itu artinya apa? B3 ini artinya sel Bu. Ya, sel B3 dia berada di kolom apa? Ada di kolom B Baris tiga. baris ketiga ya. Jadi sel B3 itu artinya itu ya, berada di kolom B baris ketiga. Sekarang coba bikin di sel B3 itu Politeknik Negeri Padang. Sudah? Perhatikan sebentar. Ini di sel B3 Ibu itu kan ini ya Politeknik Negeri Padang yang warna kuning itu cuma sampai huruf E ya. Artinya kurang lebar ya ininya selnya, kolomnya. Nah, kalau kayak gitu kan kurang bagus tampilannya. Nah, kita bisa di Excel itu memperbesar kolom ya dan memperbesar baris ya size-nya. Bagaimana caranya? Nah, caranya gini ya. Dia pergi ke kolom B tadi itu, diklik di kolom B itu, secara otomatis dia akan memblok satu kolom B, iya nggak? Iya Bu. Langsung di bloknya ya. Nah, kita bisa memperbesarnya dengan cara seperti ini. Coba lihat di Excel itu ada tanda seperti ini, ketemu? Oke, itu coba diklik tahan geser ke kanan. Geser sampai Politeknik Negeri Padangnya full ke cover. Bisa? Bisa Bu. Itu adalah cara untuk memperbesar yang namanya adalah kolom ya. Nah, misalnya ini kita akan buat data mahasiswa kelas 1A D3 misalnya ya. Nah, biasanya di data mahasiswa itu ada nomor kan? Ada nomor, kemudian ada nama gitu ya. Ada nama, ada alamat misalnya. Oke. Nama, alamat. Coba dibuat beberapa nama temannya aja, agak buat nama. Misalnya siapa ya? Dia nama itu, kemudian misalnya Dimas. Oke, kalau dia belum cukup tercover, silakan diperbesar kolomnya ya. Nah, coba lihat tampilan Ibu. Secara estetika ini kelihatannya bagus nggak? Ini nomor itu kan kecil ya, tapi kolomnya besar.
Kemudian dibandingkan yang lain yang misalnya agak nama ini, nama sama nomor mana yang perlu kita besarkan? Nama. Misalkan besarkan kolom yang C, kemudian kecilkan yang nomor ya. Oke, sekarang coba lihat nomor 12 Ibu. Nomor 12 ini posisinya kan di rata kanan ya, karena tadi kan kita insertnya adalah angka atau numerik. Nah, kalau kita mau dia jadikan rata tengah gimana caranya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini sama halnya kayak kita di Microsoft Word ya. Ada jawab Bu. Ya. Kalau termasuk sama Bu itu Bu di home itu ada ribbon, ambil yang di center Bu. Oke, berarti kita pakai sama ya kayak di Microsoft Word. Jadi kita bekerja di menu home, kemudian pilih yang alignment ya namanya di sini. Kita pilih yang rata tengah. Oke, silakan coba dipraktekkan. Sudah? Oke. Nah, ternyata setelah dilihat Ibu perlu yang namanya satu kolom lagi, tapi kolom untuk NIM. Nah, di antara nama dan alamat ini. Artinya kan kita mau masukkan satu kolom ya, menyisip. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, coba silakan ada pergi ke kolom D. Kolom D di sini. Kemudian klik kanan. Pilih insert ya. Oke, dia otomatis menambah satu kolom di sebelah kiri ya. Nah, itu adalah cara untuk menambahkan kolom atau mengisi kolom baru. Oke, kita buat di situ nih. Nah, sama halnya kayak ini juga ya, yang kolom baris juga bisa seperti itu. Kalau misalnya kita mau menambahkan baris baru, berarti kita klik kanannya nggak di kolom lagi, tapi di baris. Klik kanan kemudian insert ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu topiknya. Oke, untuk topik pertemuan hari ini itu sudah semuanya kita cobakan. Nah, berikutnya adalah kita ada yang namanya post test ya. Ini penilaian Ibu apakah dari penjelasan awal tadi sampai penjelasan terakhir ini ada cukup paham atau bagaimana gitu ya. Nah, post testnya di mana? Jadi post testnya nanti ada di e-learning. Ada di e-learning. Adik silakan kerjakan di situ. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit ya. Soalnya ada 10. Nah, nanti di situ silakan dibuat diisi dan ini ya. Soal antara satu orang dengan orang lainnya itu berbeda ya. Nanti bisa kalian nggak bisa diskusi karena waktunya terbatas dan soalnya juga lumayan ya. 15 menit untuk 10 soal itu cukup ini ya. Oke, soalnya nggak payah-payah seputar yang kita pelajari tadi dan berupa objektif ya, pilihan ganda. Artinya nanti setelah ada dijawab itu nilainya akan langsung muncul. Ya, kira-kira adik-adik pada pertemuan hari ini bisa maksimal nggak dalam perolehan materinya ya? Oke, silakan coba buka di e-learningnya dulu. Ibu sudah sediakan di e-learningnya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktunya 15 menit dari sekarang ya. Oke, waktunya habis. Coba ditekan tombol submit. Kira-kira dari dapat berapa? 100. Oke, coba siapa yang dapat di atas 70? Di atas 70 coba angkat tangan. Di atas 70 ya, bukan di bawah. Hampir. Oke, semuanya di atas 70 ya. Artinya materi hari ini Bu rasa sudah bisa ada dipahami. Buktinya adalah dengan nilai tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau nggak ada kita cukupkan perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk menyimpan filenya dan disimpan di folder nama masing-masing ya. Oke, kalau gitu kita mohonkan kepada ketua, silakan tutup lagi kelasnya ketua. Baiklah, untuk penutup perkuliahan kita hari ini, baiklah kita membaca hamdalah. Oke, terima kasih. Jangan lupa sebelum keluar dari labor pastikan komputernya mati, kemudian UPS-nya dimatikan dan kursinya dimasukkan ke bawah meja kembali ya. Sampai ketemu di depan ya.